Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Pandey Suswibowo dan saya ditemani oleh dua teman saya. Fadila Putri Jaisani dan Rizna Ratnayu. Kali ini kami akan memaparkan sebuah materi dari Hukum Administrasi Negara mengenai peraturan kebijaksanaan. Langsung saja. Sebenarnya apa sih peraturan kebijaksanaan itu? Jadi, peraturan kebijaksanaan itu peraturan yang dibuat oleh instansi pemerintahan atau badan yang berwenang. Fungsinya itu untuk mengatur wewenang pemerintahan terhadap warga negaranya. Lalu, peraturan kebijaksanaan itu tidak termasuk dalam undang-undang dasar dan undang-undang formal. Lalu ada nggak sih ciri-ciri dari peraturan kebijaksanaan ini yang membedakan dengan peraturan lain? Jadi kalau ngomongin ciri-ciri pasti ada. Ciri-cirinya itu ya yang pertama asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak berlaku dalam peraturan kebijaksanaan. Terus dalam praktik peraturan kebijaksanaan diberi format dalam bentuk dan jenis aturannya. Jadi sejatinya peraturan kebijaksanaan ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Berarti masih ada unsurnya kan dari peraturan kebijaksanaan ini. Apa sih unsurnya itu? Iya, jadi peraturan kebijaksanaan itu mempunyai dua unsur. Yang pertama itu, dia itu pastinya harus dibuat oleh badan atau pemerintah instansi yang berwenang. Lalu yang kedua itu, dia itu isi dari peraturan kebijaksanaan itu sama dengan peraturan pada umumnya. Dari tadi nih kita ngomongin ciri-ciri sama unsur kan. Sebenarnya ada nggak sih fungsi dari peraturan kebijaksanaan ini? Jadi fungsinya itu sebagai sarana untuk melengkapi, menyempurnakan, mengisi kekurangan peraturan perundang-undangan. Lalu sebagai sarana pengaturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. Juga sebagai sarana pengaturan bagi peraturan yang belum terakomodasi secara pantas, layak, dan adil. Jadi seperti itu. Nah, berarti kita mendapatkan suatu manfaat dong dari peraturan kebijaksanaan ini. Kalau boleh tahu apa sih manfaatnya? Manfaat dari peraturan kebijaksanaan itu untuk mengatasi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam instansi pemerintahan tersebut. Ya, jadi inti dari peraturan kebijaksanaan itu yaitu sebagai sumber kewenangan pejabat administrasi negara, terus persoalan pilihan dan cara mengimplementasikan dalam melakukan tugasnya, dan juga tujuan masing-masing. Jadi biar kita lebih ngerti lagi nih, ada nggak sih contoh dari peraturan kebijaksanaan ini biar masuk aja gitu? Contohnya itu kayak misalnya kita di daerah kita aja, di daerah Jakarta, misalnya kita sering menemukan sistem ganjil genap atau sistem 3 in 1. Oh, jadi ganjil genap dan 3 in 1 itu masuknya dari peraturan kebijaksanaan itu sendiri. Oke teman-teman, setelah dipaparkan oleh kedua teman saya dapat menyimpulkan bahwa peraturan kebijaksanaan ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam kategori peraturan perundang-undangan. Dan peraturan kebijaksanaan ini mempunyai sebuah fungsi yang melengkapi sebuah peraturan perundang-undangan yang belum ada di peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dan peraturan kebijaksanaan ini pun menurut saya sangatlah penting karena sifat dari Indonesia sendiri yang heterogen, sehingga pemerintah pusat tidak bisa melihat secara detail ke daerah-daerah, sehingga peraturan kebijaksanaan ini dapat membantu mempercepat sebuah peraturan agar terjadinya ketertiban dan membantu terciptanya sebuah cita-cita yang ingin dicapai. Jadi sekian teman-teman, setelah kami memaparkan materi ini, semoga bermanfaat kepada teman-teman dan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.